Assalamualaikum anak-anak semuanya. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Ayo lakukan kegiatan berikut. Bersama kelompokmu tuliskan jawaban pertanyaan dan tugas berikut. 1. Di provinsi mana kalian tinggal? 2. Apa nama pakaian adat dari daerahmu? 3. Tuliskan keunikan pakaian adat daerahmu. Dan 4. Dalam acara apa sajakah pakaian adat itu biasa digunakan? Misalnya nih, provinsi tempat tinggalku Jawa Tengah. Nama pakaian adat Jawi Jangkep dan Kebaya. Keunikan Jawi Jangkep terdiri dari atasan yang berupa baju beskap yang biasanya memiliki motif bunga, sedangkan untuk bawahannya berupa kain jari yang dililitkan pada ikat pinggang yang tersedia. Ditambahkan beberapa aksesoris pelengkap seperti keris, alas kaki, belangkon, dan bunga melati yang dililitkan di bagian leher. Keunikan pada umumnya kebaya dibuat dari bahan bludru, kain sutera brokat, kain katun, dan nilon yang memiliki warna cerah menyala. Kebaya sendiri terdiri dari atasan berupa kebaya, kemben, kain tapi pinjung, dan stagen. Kemudian ditambahkan kundi. Itu tadi penggunaannya pakaian adat Jawi Jangkep dan kebaya biasa digunakan dalam pernikahan adat Jawa. Ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Biasanya menggunakan pakaian adat dalam peringatan, peristiwa, atau acara tertentu. Contohnya pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi pada daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat yang ada di Indonesia. 1. Nama pakaian adat Ile Balang, daerah asal Aceh. Yang kedua ada Ulos, daerah asal Sumatera Utara. Yang ketiga Bundo Ganduang. Keempat, pakaian tradisional Melayu, daerah asal Riau, Teluk Belanga, Kepulauan Riau, Aisan Gede, Sumatera Selatan, Paksian Bangka Belitung, Baju Bangsi, Banten. Kebaya Jawa Barat, kebaya Jawa Tengah, kebaya kesatrian di daerah istimewa Yogyakarta. Pesaan Jawa Timur, perang Kalimantan Barat, pengantian Bagajaga Muling Baular Lulut Kalimantan Selatan, baju Cile Maluku. Pakaian Mantaran Lemo Maluku Utara, Kulafi atau Donggala Sulawesi Utara, baju Ngembe Sulawesi Tengah, baju Bodo Sulawesi Selatan. Apa nama pakaian adat daerahmu? Tentunya kamu bangga saat mengenakannya, bukan? Suatu ketika cobalah untuk mengenakannya. Pakaian adat dari daerah lain itulah salah satu cara kita menghargai keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Perhatikan beberapa gambar pakaian adat berikut. Tuliskan keunikan yang terlihat dari setiap pakaian daerah pada gambar. Nah, ini pakaian adat
Bali. Keunikannya, pakaian adat Bali terdiri dari kain tradisional yang disebut kamen. Kain itu dibentuk simpul yang melambangkan pengabdian. Laki-laki memakai baju safari yang umumnya berwarna putih, dilengkapi ikat kepala yang disebut udeng. Kemudian perempuan mengenakan kebaya Bali dan selendang yang diikat seperti sabuk. Kedua, pakaian adat Kalimantan Barat. Keunikannya, pakaian adat suku Dayak untuk laki-laki disebut king baba. Laki-laki mengenakan celana sepanjang lutut dan baju berbentuk rompi dengan motif khas suku Dayak, dilengkapi dengan ikat kepala yang memiliki bulu burung enggang gading. Pakaian adat suku Dayak untuk perempuan disebut king bibinge. Perempuan mengenakan kain panjang dan baju berbentuk rompi khas suku Dayak. Pakaian adat suku Dayak untuk perempuan juga dilengkapi ikat kepala dengan bulu burung. Yang ketiga ada pakaian adat Jawa Barat. Keunikannya, laki-laki mengenakan celana panjang berwarna hitam dengan hiasan sulaman emas di bagian bawahnya. Untuk bagian atasnya, laki-laki suku Sunda mengenakan baju atas jas berwarna hitam dengan hiasan sulaman emas di ujung lengannya. Pada bagian saku di dada, pakaian adat suku Kemudian pada bagian kepala, laki-laki mengenakan ikat kepala yang disebut bendo. Perempuan mengenakan kain batik dipadukan dengan kebaya berwarna hitam yang dihiasi sulaman benang berwarna emas. Pada bagian tengah atas kebaya, pakaian adat suku Sunda untuk perempuan dilengkapi bros berwarna emas. Saat memakai pakaian adat, rambut perempuan akan disanggul dan diberi hiasan tusuk undi berwarna emas. Pakaian adat Sulawesi Selatan. Keunikannya, pakaian pria bernama baju baladada yang terbuat dari kain lipa, sapi atau lipa garusu. Pakaian adat wanita bernama baju dodo yang terbuat dari kain muslin. Pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontar. Aksesoris yang digunakan seperti gelang, keris, lempang atau rantai sembang, sapu tangan, kepingan-kepingan logam, kalung, bandu emas, dan cincin. Pakaian adat Jambi. Keunikannya, pakaian adat suku Melayu di Jambi untuk laki-laki terdiri dari celana yang disebut jangge. Celana ini dilengkapi sabuk dan kain songket yang dililitkan di atasnya. Mengenakan baju kurung tanggung berwarna merah yang dihiasi sulaman berwarna emas. Pada bagian tengahnya terdapat motif kembang tagapo. Laki-laki juga menggunakan baju kurung berkerah pada bagian luarnya dengan aksesoris gelang kilat bahu pada kedua tangan, kalung emas dan keris ikat kepala. Pakaian adat suku Melayu di Jambi untuk perempuan terdiri dari kain songket berwarna merah dan baju kurung tanggung yang dihiasi sulaman berwarna emas. Kamu telah mengetahui keragaman pakaian adat di Indonesia. Sebagaimana bahasa daerah, kamu juga mengetahui bahwa pakaian adat di Indonesia punah. Diskusikan dengan kelompokmu kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Nah, dengan terus berpartisipasi memakai baju adat saat ada acara tertentu seperti Kartinian, wisuda. Kedua, bacakan hasil diskusi kalian depan Bapak Ibu Guru. Di antara kegiatan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia, apa yang dapat kalian lakukan? Buatlah kesepakatan kelas, lalu laksanakan kesepakatan itu ya. Misalnya memakainya pada acara-acara tertentu, misalnya pada pernikahan, memakai kebaya. Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkulua, namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang.
Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabuwe. Baju ini penuh hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minci. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Nah, ini pakaian adat Minangkabau. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang digunakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut dukua. Bahasa Sanang ya. Kamu telah membaca bacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Kalau setelah membaca, coba kita lakukan hal di bawah ini ya. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Tuliskan dalam bentuk berikut. Paragraf pertama, ide pokoknya pakaian adat Minang adalah limpape rumanan gadang. Paragraf kedua, ide pokoknya pakaian adat Minang memiliki beberapa bagian. Paragraf ketiga, ide pokoknya penutup kepala wanita berbentuk seperti bentuk rumah adat Minang yang disebut tingkulua. Paragraf keempat, baju adat wanita Minang disebut baju tabuwe. Paragraf kelima, pakaian adat Minang dilengkapi kalung dan gelang. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Informasi dari bacaan keunikan pakaian adat Minangkabau. Pakaian adat bagi wanita Minang disebut limpape rumanan gadang. Pakaian adat limpape rumanan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkulua. Baju adat yang disebut baju Batabuwe penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak, bisa berupa kain tenun atau songket. Bacakan. Nah, nanti bisa dibacakan ge. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.